Teman, ketemu lagi di channel Abinaya. Jadi pagi ini aku mau terbang ke depan sana ya. Ini aku menggunakan aplikasi terbaru yang dikembangkan sama tim Mata Elang ya, grup Mata Elang di WA. Nanti teman-teman yang pengen nyoba aplikasinya bisa gabung di grup. Caranya klik link yang ada di deskripsi. Dan ini tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya menarik ya. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Oke. Kita hanya akan screen recorder aja. Baterai di 100%, dapat GPS 16. Oke, kita terbang ke depan ya. Ini ke arah sana, ke arah Curug Muncar. Tapi kita nggak akan ke Curug Muncarnya. Dan nanti nggak harus nggak harus namanya long range, tapi saat tekani saja nanti mau sampai di mana. Yang jelas kalau aku patokannya pertama, kalau sudah nggak sampai berarti dia harus balik. Terus kemudian baterai lah ya, baterai kalau misalnya nanti jaraknya masih kena ya, pokoknya 50% harus sudah balik, 50 atau 60 lah harus sudah balik. Ini prinsipnya kayak gitu aja. Ini kompasnya 97. Ini aku nggak tahu nih, dari kemarin aku pakai ini kompasnya selalu tinggi, padahal ini cerah teman-teman. Kalau kemarin kan mendung bisa sampai 130-an, ini cerah 96. Biasanya di sini aku nggak pernah dapat kompas segini banyak angkanya ya. Biasanya kompasku itu hanya sekitar 7 sampai 12 maksimal, nggak pernah sampai segini banyak, itu nggak pernah. Sedikit. Jadi aplikasi ini tadi sudah tak sebut ya, dikembangkan sama tim di grup Mata Elang. Terus penambahan di FPV ya, kekuatan FPV nya, GPS nya. Tadi memang GPS cepat ngeluk sih, dari biasanya itu ini sudah cepat banget ngeluk gitu. Kalau FPV kemarin sudah tak coba untuk terbang di sekitaran rumah ya, di video sebelumnya, dengan kondisi pepohonan yang sangat banyak, walaupun nggak rapet gitu, dia tetap masih aman. FPV ngelak patah-patah itu di jarak yang normal, artinya 500 meter, terus kemudian sudah tertutup, itu sangat wajar gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kita naikkan lagi. Coba kita lihat ke depan. Ini juga katanya kemarin kalau untuk pas return to home itu, pas RTH, dia bisa presisi teman-teman, bisa presisi di tempat dia awal terbang. Kemarin aku sudah nyoba ya, bisa dikatakan presisi sih. Jaraknya hanya sekitaran 20 atau 30 cm, jadi ya masih dikatakan bagus gitu. Cuma di percobaan kedua jaraknya 5 meter gitu.
Dan ini juga tak pikir memang GPS ya teman-teman ya, GPS. Jadi yang namanya nyoba aplikasi seperti ini tidak mungkin hasilnya bisa sama teman-teman. Kalau misalnya beda lokasi, aku yakin hasilnya juga beda gitu. Jangankan beda kota, kita beda tempat saja, maksudnya kita pindah beberapa meter saja hasilnya sudah beda gitu. Oke, baterai masih di 94% dan sekarang sudah di jarak 1300. Nah, di tempat aku ini pegunungan ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri. Jadi kalau untuk long range ini agak berat kalau karena tempatnya di sini nggak datar ya teman-teman. Kita naikkan, tempatnya nggak datar sama sekali. Ada pegunungan, makanya di sini kan teman-teman bisa lihat ketinggian aku bisa di 150-an lebih. Karena kalau untuk mutu itu memang aku di tempat aku ini kegunaannya itu ketinggiannya harus di atas 120. Masalah regulasi di sini bukan tempat untuk lewat pesawat ya, jadi aman teman-teman. Sekarang di jarak 1600. Ini sampai berapapun ya, sampai jarak berapapun tak pikir enggak masalah. Karena kalau untuk loreng di tempat ini aku selalu mentok di angka 2 sekian, jarang di angka 3000. Itu ke arah Curug Muncar. Curug Muncar itu dari sebelah kanan teman-teman. Ini memang sengaja enggak tak arah ke Curug Muncar karena udah terlalu sering aku terbang ke Curug Muncar dari sini. Di video-video aku sebelumnya juga sudah banyak yang terbang ke arah sana. Baterai masih 90%. Di ketinggian 172. Di jarak 1900. Ini masih aman. Jujur aja dulu aku terbang di sini sama Pak Tole nggak sampai jarak segini teman-teman. Pakai aplikasi sebelumnya nggak sampai di jarak segini. Itu di jarak sekitaran berapa? 1500 atau berapa sudah balik lagi. Ya sekarang sudah 2000. Sudah 2000. Ini warningnya tulisannya hijau ya. Jadi nggak begitu kelihatan. Apa-apa, ini masalah selera aja sih. Kita sudah terbang selama 7 menit, 7,5 menit ya. Oke, ini masih lancar, masih aman di jarak 2200-an. Nah, teman-teman juga harus paham ya, kalau misalnya mau nyoba aplikasi dengan terbang agak jauh kayak gini, mungkin menyebutnya long range ya. Aku sih nggak nyebut long range lah, karena nggak narjet apa-apa sih. Teman-teman juga harus pahami banyak hal, kayak misalnya kondisi angin bagaimana. Kalau jam-jam segini nih sekitaran jam 9 kan angin anteng ya teman-teman ya, nggak terlalu ini sudah berhenti teman-teman, sudah berhenti 180. Oke, masih jalan lagi, ketinggiannya 186, 2,5. Ini kalau di 200 dia sudah nggak bisa maju lagi kalau ketinggiannya sudah 200. Jadi ini di 194. Aku juga nggak tahu ini sampai di mana. Aku nggak paham nih daerah sini tuh. Tapi ini sepertinya daerah Cijeruk ya. Cijeruk itu Kaliwungu teman-teman. Kayaknya sih. Masih melaju di jarak 26 sekarang. Nah, ini sudah putus-putus.
masih maju terus. Kalau di remote, di FPV sudah berhenti. Coba kita naikkan ya, lagi 196. Sudah, kita tarik pulang ya. Ini dapat di 28 teman-teman. Jadi memang kalau terbang ke arah sana, karena ini menuju perbukitan ya, aku nggak bisa cerita masalah interferensi dari perbukitan itu bagaimana. Ini kalau untuk orang-orang jaringan mesti paham. Karena untuk beberapa orang interferensi dari perbukitan itu sesuatu yang apa ya, yang kayak nggak mungkin gitu loh. Tapi ya memang kayak gitu, masalahnya itu seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi kita tadi dapat jarak di 28, it's okay, dan aku nggak akan memaksakan untuk jauh-jauh karena memang mampunya segitu di areanya aku ini. Nah, ini kalau misalnya tak arahkan ke Curug Muncar tadi sudah mentok nih, karena kalau Curug Muncar itu sudah langsung ke perbukitan ya. Jadi sampai di parkirannya Curug Muncar itu. Oke, sekarang kesimpulannya dari aplikasi ini buat aku recommended teman-teman ya. Ini nggak masalah. Jadi kemarin juga waktu dia sudah berhenti, sudah apa ya, mungkin bahasanya connecting ya. Jadi di remote itu nggak ada tulisannya connecting teman-teman. Begitu sudah nggak connect, dia langsung RTH. Dan aku seneng yang seperti itu gitu. Cuma memang di aplikasi ini yang aku lihat gini, tadi di depan aku sudah ngomong. Nah ini nih interferensi nih 145 kompasku itu. Aku nggak ngerti nih ada apa nih. Kemarin mendung bisa sampai 130. Ini cerah teman-teman ya, ini cerah dan kompasku bisa setinggi ini. Kemarin aku sebenarnya sudah bilang sama tim ya, tim mata elang ya, sebagai bahan masukan saja, semoga nggak jadi masalah semoga. Karena ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan ya, ini hanya sekedar nge-review jujur aja, untuk yang niatnya ke depan bisa lebih oke lagi gitu aplikasinya. Walaupun secara umum memang ini sudah oke sih. Cuma yang aku heran itu nih, kompasnya tinggi banget teman-teman, bisa lihat sendiri. Kompasnya luar biasa 140, dan aku nggak pernah ya, sekali lagi kompasku itu biasanya hanya di angka 7 sampai 12 maksimal. Jadi nggak pernah di angka setinggi ini teman-teman. Masih di jarak 1300, tinggian masih 163. Kita turunkan ya, ini sudah di atas kamasan. Baterai masih 57%, baterai remote 93. Sini jarak 1000. Oke, dan kedua tadi kan satu kompas ya, kompas yang tinggi nih, aku nggak ngerti masalahnya ya, apa memang karena situasinya atau bagaimana, aku nggak ngerti juga ya. Terus yang kedua di bagian ini tombol record ya, tombol record di aplikasi ini sih memang nggak aktifkan ya. Jadi kenapa nggak tak aktifkan, karena kemarin kalau tak aktifkan bareng sama screen recorder itu micnya hanya bisa kepakai satu. Jadi kalau misalnya ini tak hidupkan yang di APK, ini tak buat ngerekord gitu sama screen recorder, itu satu suaranya nggak ada. Makanya ini kebutuhannya untuk ukur apa, jarak ya, untuk jarak. Jadi yang tak aktifkan yang screen recorder aja, aku hanya ngerekam layar aja. Jadi seperti itu. Kemarin juga ini sudah tak sampaikan ya sama Mas Aris, sama tim pengembangnya gitu. Dan sekali lagi bukan berniat apa-apa, hanya sekedar menyampaikan yang terjadi aja gitu. Semoga aman, semoga
tidak jadi masalah gitu. Tapi memang tak akui ya, ini secara umum aplikasi ini oke tadi teman-teman ya. Tadi aku terbang di jarak 28 sampai ke sana, itu aku belum pernah sampai sana di jarak 28 teman-teman. Ya biasanya nggak sampai 2000 kalau ke arah yang tadi loh ya, ke arah yang tadi itu nggak sampai jarak segitu. Nah ini drone-nya sudah ada di atas. Kita mau lihat presisinya ya. Karena aku hanya bawa HP 1, jadi agak susah ini memvideokan. Kita turunkan coba. Ini kayaknya presisi loh. Ini kayaknya presisi loh teman-teman. Coba kita lihat. Ini kalau kita lihat dari kayak gini lurus. Wah, kita biarkan dia turun ya. Misalnya kameranya nggak bisa dingkluk banget ya ini sayang. Oh, ada apa ini muter-muter? Serius teman-teman, ini presisi loh. Serius ini. Serius guys. Presisi nih. Cuma aku nggak berani landing ya, ini karena rumput. Nanti nyampluk di rumput. Oke. Ini benar presisi loh teman-teman. Ya, ini jaraknya hanya sekitar 20 cm, serius. Ini. Hanya sekitaran 20 cm, cuma aku nggak bisa videonya ya karena aku nggak bawa HP 1 lagi. Tadi take off itu ada di sini. Nah, tadi tak stop ya pas dia mau turun. Dia turunnya di sini, teman-teman. Hanya di sini. Kan berarti hanya sekitar 10 sampai 20 cm dan ini jempolan, guys. Jempolan, ini betul-betul presisi. Tetapi dengan kejadian kemarin gitu ya. Ini apa? Ini bisa presisi, kemarin enggak, satu kali. Pertama aku nyoba presisi, terus yang kedua jaraknya 5 meter dan ini yang ketiga ternyata presisi sama seperti aku nyoba kemarin. Jadi aplikasi ini memang mantap. Terima kasih untuk pengembangnya, terima kasih yang sudah ngoprek dari tim Mata Elang, keren lah pokoknya. Terima kasih sudah menonton dari Purworejo, Jawa Tengah. Salam satu langit.